Pemirsa, kebijakan larangan ekspor biji nikel dipandang penting sebagai tulang punggung untuk pengembangan industri dan hilirisasi nikel di dalam negeri agar negeri ini lebih berdaya dan berdaulat atas sumber daya alam yang dihasilkan. Hilirisasi ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Anda menyaksikan editorial Media Indonesia edisi Senin 26 Juni 2023 dengan tema Menelikung Hilirisasi Nikel bersama Iqbal Himawan. Nah, para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini menarik nih, ada kata menelikung hilirisasi nikel. Faktanya memang ada jutaan ton ekspor biji nikel ilegal. Sejak dilarang ya, biji nikel dilarang diekspor di tahun 2020 di awal, di Januari. Ternyata ada yang lewat jalan belakang. Betul. Dan itu nilainya tidak sedikit. Iya, Nanti betul. kita akan ratusan miliar kerugian negara ratusan potensi. Miliar rupiah. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Kohar. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik utama terkait dengan menelikung hilirisasi nikel. Menelikung hilirisasi nikel. Kebijakan larangan ekspor biji nikel dipandang penting sebagai tulang punggung untuk pengembangan industri dan hilirisasi nikel di dalam negeri, agar negeri ini lebih berdaya dan berdaulat atas sumber daya alam yang dihasilkan. Hilirisasi ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Dengan hilirisasi, negeri ini tidak lagi hanya menjual bahan mentah, sedangkan yang mendapat manfaat ekonomi paling besar justru negara lain. Jangan lagi Indonesia sebagai pemilik SDA justru hanya jual putus bahan mentah, tidak paham industri dan transfer teknologinya. Saat Indonesia masih mengekspor biji nikel mentah atau raw materials, devisa yang diraih hanya 1,1 miliar US dollar. Tetapi ketika melakukan hilirisasi tahun 2021, nilai ekspor Indonesia nikel melonjak menjadi 20,8 miliar US dollar, naik 18 kali. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2020, Indonesia berkontribusi 27% dari total produksi biji nikel dunia, sedangkan perkiraan jumlah nikel Indonesia mencapai 52% dari total nikel dunia. Tingginya permintaan di luar negeri inilah yang membuat sejumlah pihak berlaku lancung dengan melakukan perniagaan terlarang. Mereka mengekspor biji nikel secara ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi adanya ekspor ilegal 5 juta ton biji nikel ke Tiongkok. Nilainya ditaksir mencapai 14,5 triliun rupiah. KPK menyebut ore nikel yang diekspor secara ilegal itu diduga berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara. KPK mendapati temuan data itu dari website Bea Cukai Tiongkok periode Januari 2020 sampai Juni 2022. Padahal Indonesia telah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Isu kebocoran ekspor nikel ini sebenarnya telah digaungkan ekonom senior Faisal Basri sejak Oktober 2021. Namun, temuan Faisal Basri dibantah ramai-ramai pihak pemerintah, termasuk oleh Badan Pusat Statistik. Jika temuan Faisal Basri 2 tahun silam itu pemerintah tidak sibuk membantah, maka kerugian negara tidak akan menggunung seperti temuan lembaga anti rasuah saat ini. Kembali lagi soal pelarangan ekspor biji nikel. Di atas kertas, aturan Kementerian ESDM sejatinya memang bagus dan berpotensi mendatangkan nilai tambah besar kalau saja benar diimplementasikan di lapangan. Tapi beda praktik lapangan dengan harapan. Indonesia bisa saja bangga karena merupakan penghasil biji nikel terbesar dunia. Namun tak ada gunanya bila tak bisa membendung kebocoran yang masih terjadi.
menggenggam 27% produksi biji nikel dunia. Namun Indonesia tak bakal punya daya tawar kalau masih marak dijual nikel mentah secara sembunyi-sembunyi. Menertibkan orang-orang di bawahnya perlu ada pendisiplinan tata niaga sekaligus pejabat publik yang melibatkan lintas sektoral. Tanpa itu semua, maka hilirisasi produk tambang yang selama ini digaungkan Joko Widodo akan menjadi isapan jempol semata. Hilirisasi akhirnya hanya fata morgana. Jalan berliku hilirisasi nikel itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia. Pada pagi hari ini Anda dapat menyampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pergi kamu. Kat. Sendi. Kesehatan sendi harus dipelihara. Beda usia, beda osteokomnya. Buat kamu, osteokom GCM. Osteokom suplemen untuk kesehatan persendian. Osteokom untuk kesehatan sendi. Osteokom sendi sehat terawat dari LAPI. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat, perlu minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari LAPI. Inspirasi dari secangkir semangat, kopi kapal api, jelas lebih enak. Lebih dari 200.000 warga negara Indonesia menjadi tamu istimewa di musim haji tahun ini. Perjalanan mulia yang diiringi doa tulus dari orang-orang tercinta. Jemaah haji berlomba-lomba untuk melakukan umroh selama masih berada di Kota Mekah. Ikuti laporan spesial ibadah haji 2023 dalam Perjalanan Suci 19 hingga 5 Juli 2023 Senin sampai Jumat jam 3 sore. Dipersembahkan oleh Terinspirasi dari kecantikan alami, Beleza Varia hadir dengan desain memukau. Teknologi makin pintar, kapasitasnya lebih besar. Dengan cantiknya kulkas Beleza Varia, jadikan dapurmu pusat perhatian. Untuk meningkatkan kualitas siaran, Metro TV migrasi ke satelit merah putih Telkom 4 dengan parameter. Pastikan tetap terinformasi dengan tayangan lebih jernih bersama Metro TV. Selamat pagi Indonesia, Senin sampai Jumat live jam 8:30 pagi. Anda kembali di editorial Media Indonesia pemirsa, dan untuk membahas tema editorial hari ini, Jalan Berliku Hilirisasi Nikel, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Ya Pak Peter, kalau kita melihat angkanya ini kan luar biasa ya. Nilai ekspor ini sudah naik 18 kali sejak diterapkan hilirisasi nikel. Ini target yang bisa dibilang cukup ambisius tapi bisa dicapai oleh pemerintah asal tidak ada kebocoran. Nah, bagaimana Anda memandang sejauh ini soal target hilirisasi nikel ini? Ya, kalau menurut saya targetnya sih nggak masalah ya, karena memang potensi cukup besar sekali nikelnya. Dengan potensi yang kita miliki, dengan target yang kita tetapkan, saya kira bukan sesuatu yang sulit untuk kita capai. Ya. Permasalahannya adalah kebocoran itu, di mana kita ya nampaknya cukup menjaga. Ya. Mungkin bisa dikatakan tidak sungguh-sungguh menjaganya, ya. Karena untuk menyelundupkannya 5 juta ton nikel itu kan bukan sesuatu
yang mudah seharusnya, dan atau dibalik tidak sulit untuk menjaganya seharusnya. Kalau memang kita semua aparatur kita yang memang bertugas untuk itu bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Ya kan ini tadi sudah disebutkan, ini memang banyak lapisan sebenarnya yang untuk bisa menyelundupkan itu yang harus ditembus. Ya. Ada biaya cukai, ada apa lagi juga tentara kita, angkatan laut dan sebagainya yang tentunya tidak akan mudah ya untuk bisa ditembus seharusnya. Nah ini koordinasi kerjasama antar lintas lembaga ya ini kemudian dan lembaga ini yang harusnya diperkuat ya, sehingga harus ada sinergitas ya Pak Peter ya. Lalu apa jadinya kalau misalnya ini tidak segera diatasi soal kebocoran ini Pak Peter? Ya, dan satu lagi ya, ini kan kebocoran yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ya. Penyelundupan kita itu baik keluar maupun masuk itu kan besar sekali ya. Itu tidak hanya terjadi di nikel sebenarnya. Ya ini mungkin karena kita sedang fokus ke membahas nikel ya. Tapi penyelundupan yang lain, ikan dan sebagainya itu juga banyak ya. Termasuk pasir laut itu juga hal yang sudah kita pahami dari dulu itu terjadi penyelundupan. Ya. Memang masalahnya kita adalah tidak kurang ya itu berupaya untuk menjaga itu. Ya. Jadi kalau apa yang harus dilakukan ya harus kita perkuat itu. Harus ada reformasi yang besar-besaran ya yang menjaga batas-batas kita itu ya, termasuk penguatan ya reformasi yang sangat benar-benar kuat besar-besaran yang mungkin di biaya dan cukai yang ada lembaganya. Kemudian kita juga ada penjaga laut kita juga ada. Ya ini saya kira harus diperkuat, harus di reform ya, agar supaya bocoran ini tidak terjadi lagi. Baik Pak Peter, terima kasih. Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Kata Pak Peter, ini sudah rahasia umum Bang Kohar. Jadi dampaknya seberapa besar sih kebocoran ini jika terus dibiarkan terhadap target hilirisasi nikel? Iya, ini akan mencoreng sebuah tekad besar pemerintah, tekad besar negara kita untuk membuat sumber daya alam kita punya nilai tambah yang bagus. Yaitu apa? Dari proses yang namanya hilirisasi. Tetapi sebetulnya ini kan sudah di-announce, sudah disampaikan oleh jauh-jauh hari sejak 2021, akhir 2021 oleh ekonom Faisal Basri yang persis seperti ini, yang menyatakan ada data yang berbeda antara yang dilaporkan oleh pihak statistik Indonesia dalam hal ini adalah BPS dan data yang ada di Tiongkok. Bahwa Tiongkok mengimpor biji nikel dari Indonesia lebih tinggi, lebih besar daripada data yang disebutkan oleh BPS. Dan itu berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Ketika itu Faisal Basri mencampur analisisnya itu dengan dugaan adanya ribuan orang dari tenaga kerja asing Tiongkok yang dipekerjakan di sektor nikel ini. Nah, akhirnya boleh jadi banyaknya tenaga kerja ini ikut berperan pula di dalam memuluskan terjadinya ekspor ilegal biji nikel ini. Kenapa? Karena dari Januari 2020 itu sebetulnya sudah dilarang ekspor biji nikel itu. Harapannya supaya nikel itu diproses di dalam negeri sehingga dia bisa di akhir nanti, di ujung nanti bisa digunakan untuk banyak keperluan, termasuk yang paling besar adalah sebagai bahan untuk baterai listrik dan untuk energi listrik yang lainnya, bahan baterai bagi energi listrik yang lainnya. Ini kan luar biasa, tingkat nilai tambahnya bisa sampai 18 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih, bisa maksimal lebih dari itu apabila kita maksimalkan. Tetapi problem kebocoran ini juga persoalan yang harus diatasi. Dan sekarang orang baru kemudian ribut kembali setelah KPK menemukan adanya dugaan itu.
Nggak main-main loh, jumlahnya 5,3 juta ton selama 2 tahun. Itu sebuah jumlah yang sangat-sangat besar untuk kebijakan yang sebetulnya sudah stop ekspor biji nikel. Artinya apa? Ini harus ditelisik, ini siapa yang terlibat di sini, siapa yang bermain di sini. Ini ketika Faisal Basri waktu itu menyatakan bahwa ada kebocoran, bahwa kita ini, dalam bahasanya Faisal Basri, bahwa kita ini ditelikung, dikadalin lah, kira-kira begitu bahasa kasarnya, dikadalin untuk oleh tenaga asing dan juga oleh Tiongkok dalam hal soal nikel ini. Karena masa jumlah sebesar ini 5,3 juta ton selama 2 tahun tidak diketahui siapa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu yang harus dicek lagi. Betul. Kami akan kembali sesaat lagi dengan pembahasannya. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kita akan langsung bergabung dengan penelepon terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, Jalan Berliku Hilirisasi Nikel. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John. Ya, apakah masih tersambung? Pak John Veto, selamat pagi. Baik, kita ke penelpon selanjutnya, ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Pak Edward. Kita akan coba panggil kembali. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bung. Baik, Pak Edward silakan. Adanya pengkhianat bangsa tentang hilirisasi nikel ini sangat menyedihkan. Karena berdasarkan info bahwa dari penjualan material raw kepada bahan baku setengah jadi aja yang sudah diproses itu meningkatnya 18 kali lipat. Bayangkan harapan bangsa Indonesia, harapan negara ini, kalau ini bisa berjalan baik, luar biasa kontribusinya untuk pemasukan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah sanggup menantang negara-negara Eropa yang menggugat ke WTO untuk mempertahankan demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Tetapi di dalam bangsa Indonesia sendiri ada cicunguk-cicunguk, bajingan-bajingan yang mengkhianati perjuangan bangsa ini. Ini kita salut dengan KPK. Setelah diinformasikan oleh Faisal Basri, KPK perlahan bekerja mencari 2 alat bukti yang cukup dulu. Nah ini yang saya salut, pelan-pelan tapi pasti. Kita minta semua pelaku-pelakunya ditindak dengan tegas. Ini betul-betul pengkhianatan terhadap bangsa ini. Bangsa sudah berharap dengan adanya programnya, tidak ada penjualan, adanya hilirisasi ini akan meningkatkan perekonomian bangsa, tetapi dihianati dengan 5 juta ton lebih yang diekspor selama 2 tahun. Ini luar biasa jumlahnya. Kalau nilai rupiahnya mungkin triliunan. Nah kita harapkan KPK bekerja beginilah. Terus jangan pandang bulu terhadap siapa saja yang melanggar hukum, karena kita berlakukan equality before the law, bahwa siapapun yang melanggar hukum, proses. Nggak usah takut-takut walaupun ini ada di dalam struktur pemerintah sendiri. Sikat saja supaya bangsa ini bisa baik. Terima kasih, sudah kita tangkap poinnya. Pak Edward dari Bengkulu, kita akan ke Jambi dengan Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak menanggapi Jalan Berliku Hilirisasi Nikel. Menelikung hilirisasi nikel.
Jadi bungkusnya selama ini kami bawah mendengar itu baik-baik saja. Tetapi isinya kok seperti ini. Maka Metro memberitakan hari ini mata orang terbuka. Ada juga yang menelikung di negara yang aman seperti ini. Oh, ini penyakitnya di mana, Pak Kohar? Penyakit ini tentu pada kaum atas, bukan kaum kecil. Maka itu Pak Kohar dan Metro dibuka saja hal ini kepada umum agar kebobrokan pemerintah itu dia diketahui oleh rakyat kecil. Nanti 2024 kita akan coba membalas itu dan kita menentukan sikap kita untuk menentukan pemimpin jujur, amanah dan sebagainya itu. Mohon KPK bekerja dengan secepat-cepatnya, tunjukkan tariknya KPK di mata bangsa Indonesia ini dan di mata internasional. Terima kasih Pak Kohar dan Mas Iqbal. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan dari Jambi. Kita kembali ke Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bung Abdul Kohar ya. Salam sehat selalu. Ya, pagi. Silakan Pak John Veto. Ya, menelikung hilirisasi nikel. Jadi saya agak kaget juga, tapi syukur alhamdulillah ya, di editorial Indonesia dibedah ini ya. Ini sangat apa. Jadi saya nak pertanyakan Manpes itu kemana? Mana pergi dia? Pak Luhut itu kemana? Ya, karena ini berhubungan dengan kelautan juga ya, karena itu penyeludupnya laut ya. Yang menggelapkan nikel ke luar negeri ini. Nilainya pun nggak tanggung-tanggung. 14,5 T ya, 14 triliun itu. Jadi ada apa ini di Republik ini kok sampai kayak ini? Ya? Jadi kita dibungkus dengan hilirisasi. Tapi ini Mas Iqbal, ini terang-terangan ini. Ada ini bukan penyeludupan, bukan apa tidak. Karena ini dari tahun 2020 ya. Ini memang kerjasama ini. Tapi ada anak bangsa ini yang jujur, yang membuka. Ya, cuma kita percayakannya ke KPK nih. Jangan KPK yang remeh-temeh, yang coba urus yang begini nih. Ini asik nak formula E, jangan nak apa. Ya, coba ini dicari-carikan yang begini ini. Mau dibawa kemana negara ini kalau begini? Apakah ini ada sangkutannya untuk 2024? Di politik dan politik jadi ini. Fokus kepada yang merugikan jadi negara ya Pak ya. KPK harus mengusut sampai tuntas. Ya. Baik. Rakyat Indonesia menunggu yang gini-gini ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam. Semuanya sama mengharapkan agar KPK konsisten dalam mengusut terkait dengan kebocoran nikel ini. Kita bahas terlebih dahulu tadi yang pertama. Menyatakan bahwa ada pengkhianat bangsa. Di luar itu berani menentang WTO, tapi di dalam ternyata ada pengkhianat. Bahwa biji nikel ini kan jumlahnya luar biasa Indonesia itu. Indonesia itu memiliki kandungan 11 miliar ton lebih biji nikel yang bisa ditambang hingga 72 tahun ke depan. Itu yang raw ya, yang kasar, yang biji nikel yang kasar. Belum lagi cadangannya ada 4,5 miliar ton yang bisa juga ditambang. Ini kan sebuah potensi yang luar biasa. Maka ini kemudian dilindungi dengan sebuah aturan supaya tidak saja Indonesia ini hanya dikeruk sumber daya alamnya untuk dibawa mentah-mentah ke luar negeri, lalu kita akhirnya hanya meratapi karena tiba-tiba sumber daya alam kita habis, lingkungan kita rusak. Nah, maka muncullah aturan tentang hilirisasi. Tetapi dalam prakteknya aturan yang sudah dibuat itu tidak dikawal dengan pengawasan yang sangat ketat. Maka tetap saja ada bocor di sana, bocor di sini. Dan ketika menghadapi kritik atas beberapa fakta di lapangan, pemerintah bersikap defensif. Ini asal muasal, mengapa lalu terjadi nilai yang kemudian makin menggelembung. Coba begitu ada kritik, ada temuan yang ketika baru tahap awal, segera tindak lanjuti, jangan terlalu sibuk membantah.
Ini sibuk membantah di sana, tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada itu. Faktanya kemudian ketika penegak hukum KPK terjun, mereka mendapati berbagai macam kejanggalan yang nilainya sangat fantastis. Kritiknya saat itu padahal dengan data semua. Iya. Terang benderang. Apa yang disampaikan oleh Bung Faisal Basri itu juga termasuk di dalamnya adalah menyatakan bahwa yang sebetulnya dimasak, ya, biji nikel yang dimasak itu belum pada tahap yang sangat jadi. Setengah jadi, itu pun belum sampai setengahnya katanya. Karena baru menjadi beberapa bahan yang sangat, ya katakanlah masih mentah. Dia bukan biji nikel tapi masih agak mentah. Kemudian beberapa diantaranya diekspor dan tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Karena dianggap ini sudah dimasak, sudah menjadi smelter. Nah, siapa yang memasak, lalu siapa yang menampung masakan itu, kemudian dijadikan bahan yang lebih jadi lagi, lebih matang lagi di Cina sana, di Tiongkok sana. Ini semua kan wajar kalau kemudian publik bercuriga. Tadi penelpon juga mengatakan ini bukan kebocoran, ini kerjasama. Nah, kalau ada tudingan kerjasama itu, ya menjadi wajar. Kenapa? Karena ini sudah pernah diungkap sebelumnya. Ini bukan penyelundupan, tapi sudah terang-terangan. Ya, kerjasama. Malah disebutnya oleh penelpon tadi sebagai kerjasama. Kalau kerjasama itu kan berarti ada pihak di sini ada yang mengatur, lalu ada yang memuluskan rencana, lalu pihak di sana ada yang menampung, yang mengatur. Karena di sana itu data bea cukainya Tiongkok itu real, legal. Nah, menurut situs bisa yang diakses kemudian oleh siapapun ya. Ya, termasuk oleh KPK tadi. Betul. Itu. Maka ketika kita sudah mendapati informasi seperti ini, mestinya ketika itu pemerintah langsung bertindak. Perlakukan sesuai dengan aturan bahwa yang boleh diekspor adalah biji nikel yang sudah diolah, bukan dalam bentuk biji nikel. Ini kemudian pertanyaannya Pak Ramadan, Bang Kohar tadi menyatakan ini tadi kalau Bang Kohar cerita itu kan ini tuh berarti besar melibatkan banyak pihak, kemudian tapi dianggap ini di luar baik-baik saja. Jadi itu penyakitnya di mana? Kalau pertanyaan dari pengawasan yang sangat lemah. Pak Ramadan tadi. Pengawasan yang sangat lemah. Kalau ini katakanlah asumsinya bahwa proyek hilirisasi ini memang betul-betul proyek yang kita percaya proyek yang sangat bagus, maka di sini ada yang lemah dalam pengawasan. Mereka tidak mengawasi bagaimana proyek ini bisa berjalan sampai betul-betul tidak ada kebocoran di sana. Berbagai pihak harus diselisik, harus diselidiki di mana sehingga biji nikel itu tetap bisa rembes keluar. Nah, termasuk tenaga kerja asing yang ada di sana, yang jumlahnya ribuan memang kan dari tenaga asing dari Tiongkok yang di tempat-tempat sentra-sentra biji nikel itu. Mereka harus diusut. Mulainya dari mana ya berarti Bang? Jangan-jangan ya mereka juga menjadi bagian dari itu. Nah, di penegak hukum kan sudah punya tools, sudah punya alat bukti. Ketika mendeklar bahwa ini ada persoalan, berarti sudah memiliki alat bukti. Nah, follow saja, ikuti saja itu. Alurnya itu, datanya ini dari mana? Dari hulu ke hilir. Dari awal, katakanlah dari titik yang tadi sudah disebut, dari di Sulawesi maupun di Maluku tadi itu, dari sana mengalir kemana ini? Mengalir kemana? Siapa yang sebetulnya bertanggung jawab? Nah, dengan melihat titik-titik kebocoran itu, ya akan ketahuan siapa yang bermain, siapa yang bertanggung jawab, dan betulkah ini semata-mata karena kesalahan input atau faktanya memang terjadi hal-hal seperti ini. Karena kerugian negara cukup besar. 5,5 triliun lebih itu kerugiannya kalau dihitung. Sementara nilai yang sudah dibawa itu bisa sampai 14,5 triliun. Karena 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang sangat panjang memanfaatkan situasi ketika pandemi COVID. Nah, ini kan ada sesuatu yang patut untuk dilihat, ditelaah lebih jauh. Dari mana ini masyarakat kebocoran ini bermula, lalu di mana titiknya,
dan bagaimana ini kemudian bisa sampai ke Tiongkok. Oleh karena itu sangat wajar apabila mungkin Pak Edward dan mungkin banyak masyarakat Indonesia yang berang dengan ini ya. Iya, nanti wajar. Pertanyaan selanjutnya nanti Bang Kohar, bagaimana cara menambal kebocoran ini supaya tidak rembes terus-menerus, karena ini rembesan ini seharusnya bisa menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih terkait dengan menelikung hilirisasi nikel. Bang Kohar, ini kan sudah berlangsung sekian lama, nah akhirnya dibuka oleh KPK, mata publik terbuka dan semua mengawal nih sekarang. Jadi mulainya dari mana untuk mengusut ini? Iya, usut dari KPK. Dari KPK harus betul-betul bekerja tanpa boleh ada tekanan, tanpa boleh ada order, tanpa boleh ada upaya untuk menahan dan seterusnya. Buka saja kasus ini, siapa yang terlibat ya mereka harus siap mempertanggungjawabkan hal ini. Tetapi proses yang harus kita hargai adalah bahwa jangan alergi terhadap kritik. Ini yang paling penting menjadi catatan besar, karena dari kritik itulah muncul perbaikan-perbaikan. Ketika pemerintah menyatakan hilirisasi, banyak pihak yang kemudian ada yang skeptis, ada yang menyambut dengan sangat senang. Silakan, memang kalau ini memang program ini sangat-sangat bagus, kita wajar kalau kita kemudian menyambutnya dengan sukacita, dan ini menjadi penanda bahwa kita Indonesia bisa melindungi segenap tumpah darahnya termasuk sumber daya alamnya. Tetapi problemnya kan kemudian setelah itu aturan-aturan yang dipakai harus benar-benar mencerminkan itu. Kebocoran-kebocoran itu bukan hanya pada ekspor biji nikelnya, tetapi termasuk juga harus ditekan kebocoran-kebocoran yang terkait dengan tenaga kerja yang terlibat di dalam itu. Seperti yang diungkapkan oleh Faisal Basri pada tahun 2021. Tahun 2021 lalu dilanjutkan 2022. Ada penelitian dari ekonom Faisal Basri itu sudah ratusan ribu katanya. Cukup spesifik ya Bang Kohar, dia spesifik menyebut ada ratusan ribu tenaga kerja asing yang bekerja di sektor nikel itu, yang mereka ini sebetulnya bukan ahli, lulusan SLTA, yang mereka memang dimanfaatkan untuk bekerja di situ, juga sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditangani oleh masyarakat di situ. Indonesia. Maka kan terakhir kemarin kan setahun lalu kan sempat terjadi keributan antara orang lokal dengan tenaga kerja asing. Karena ada proses yang buruk di situ. Mereka ini menggunakan visa turis, visa kunjungan wisata, tahu-tahu dia bekerja. Nah, apa manfaatnya ketika menggunakan visa turis? Ya dia tidak kena pajak $100 per bulan per orang. Nah, dia menerima gaji yang besarnya minimal 15 juta sampai kemudian 50 juta. Sebuah kesenjangan yang luar biasa tentu saja bagi pekerja kalau memang betul itu faktanya seperti itu. Nah, ini yang patut juga ditelaah untuk telisik. Jangan-jangan mereka juga ikut bekerja di dalam memuluskan proses terjadinya ekspor biji nikel ini ke Tiongkok. Nah, juga mereka perlu ditelisik apakah betul hanya Tiongkok atau jangan-jangan ada wilayah lain yang menjadikan tujuan ekspor ilegal ini. Jadi proses yang baik, sebuah niat yang baik itu tidak cukup. Niat baik, eksekusi baik, pengawasannya juga harus baik. Di nikel ini niat baiknya adalah untuk melipat gandakan nilai tambah, untuk memberi nilai tambah atas sumber daya alam kita. Agar sumber daya alam kita bisa diolah di dalam negeri, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan karena ada industri baru, ada proyek baru, ada hilirisasi. Jadi kalau betul-betul bahwa proyek itu ingin mempunyai nilai tambah, ingin merekrut lapangan kerja, ya jangan banyak
orang tenaga kerja asing dengan level ya, dengan kualifikasi yang sebetulnya juga bisa dikerjakan oleh penduduk lokal. Bang Kohar terakhir, berarti kan bisa dibilang 2021 diabaikan ya. Nah supaya sekarang berbeda nih, data-datanya itu kan akhirnya semakin terbuka, sudah masuk menjadi bukti. Apa yang harus ditunjukkan, komitmen apa yang harus ditunjukkan oleh pemerintah supaya akhirnya kebocoran ini bisa ditambal dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Ya pemerintah tidak boleh tidak lagi kali ini tidak bisa mengelak. Tidak boleh mengelak, tidak boleh defensif, harus kompromi terhadap penegakan hukum ini. Artinya harus berkoordinasi dan KPK tidak boleh masuk angin untuk menyelidiki ini terus-menerus sehingga di mana letak kebocoran ini siapapun yang terlibat ya selidiki mereka. Kalau memang harus sudah dijadikan tersangka, ya jadikan tersangka. Yang paling penting bekerjalah secara independen, secara mandiri. Tidak berada di dalam bawah tekanan, apakah itu tekanan dari kanan, dari kiri, dari atas, atau dari bawah, dari publik. Nah, semuanya bekerja dalam konteks penegakan hukum yang tegak lurus. Dan jangan lupa pengawasan di mana-mana kita ini sekarang mengalami kendor, situasi yang kendor. Kita menyaksikan di beberapa titik kan, misalnya kalau disebut misalnya di Mandalika misalnya ada menyisakan utang sampai 4, sekian triliun, utang jangka pendek 1,4 triliun. Maka di mana pengawasannya? Seperti apa yang terjadi di sana kok sampai uang sekian triliun bisa membengkak, dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lumayan lama. Ini semua adalah titik mula momentum bagi kita untuk berbenah, untuk mendesain sebuah pengawasan yang betul-betul menggaransi supaya tidak terjadi kebocoran. Bang Kohar, terima kasih. Terima kasih. Kita Selamat pagi, Iqbal. Semoga ini bisa menjadi, tadi semua panel pun juga mengharapkan kita mengangkat terus isu ini karena kita juga bagian dari mengawal kebocoran ini supaya tidak terjadi dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pemirsa, walaupun menggenggam 27% produksi biji nikel dunia, Indonesia tidak bakal punya daya tawar kalau masih marak dijual nikel mentah secara sembunyi-sembunyi. Menertibkan orang-orang di bawahnya perlu ada pendisiplinan tata niaga sekaligus pejabat publik yang melibatkan lintas sektoral. Karena tanpa itu semua hilirisasi produk tambang yang selama ini digaungkan Jokowi akan menjadi isapan jempol semata. Hilirisasi akhirnya hanya fata morgana. Saya Iqbal Himawan, terima kasih telah menyaksikan editorial Media Indonesia.